pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Markus 10 ayat 26 sampai dengan 27. Mereka makin gempar dan berkata kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Di dalam bahasa Batak, jadi lam tarhalong manasida, gabi marsipadohan mak, molo buti, ise matarbain malua, dibereng Yesus manasida huhud madido. Anggo di jolma dang tarbain, alai dang songoni di debata, ay salhud nado tarbain anggo di debata. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan menganggap kekayaan sebagai penghalang bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena kenyataan bahwa orang yang memiliki kekayaan cenderung menggantungkan hidupnya pada kekayaan itu. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kekayaan bisa menjadi tanda berkat dari Tuhan, tetapi juga bisa menjadi penghalang bagi manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Uang dan kekayaan bukanlah hal yang jahat pada diri seseorang, tapi di samping bisa menjadi sumber atau sarana kebaikan, keduanya juga bisa menjadi sumber bencana dan penderitaan. Orang kaya yang diceritakan dalam perikop ini seorang pemuda yang sudah melaksanakan hukum Taurat, yang datang dengan sikap yang benar kepada guru yang benar, dengan pertanyaan yang benar, tetapi gagal mengambil keputusan. Ketika Yesus memintanya untuk membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, ia serta-merta meninggalkan Yesus. Prinsip yang indah yang ditawarkan Tuhan Yesus di sini adalah hal yang sejati, bukan berupa benda, melainkan berupa hidup yang sejati. Hidup yang kembali kepada Allah. Indikasi seorang murid Tuhan Yesus yang sejati, selain mengikutinya tanpa syarat, juga berani melepaskan segalanya tanpa syarat. Hidup dalam semangat berbagi dengan sesama. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita pun sering penuh semangat datang kepada Tuhan, memohon agar juga memperoleh hidup yang kekal. Kita merasa bahwa kita telah dengan sempurna mengikuti perintah dan hukum Tuhan dalam hidup kita. Rajin ke gereja dan rajin berdoa tidak ada lagi yang kurang. Tetapi seperti kepada pemuda itu, kepada kita pun Yesus mengatakan bahwa masih ada satu yang kurang. Keinginan-keinginan yang sering begitu sulit kita tinggalkan atau lepaskan dan menjadi kurang penuh dan tidak peka terhadap kesulitan dan penderitaan sesama. Terkadang berat, tapi itulah permintaan Yesus. Makanya orang-orang yang mendengar perkataan Yesus itu gempar dan terkejut dan berkata, "Siapakah yang dapat diselamatkan?" Bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Walaupun bagi manusia hal itu tidak mungkin. Melalui Roh Kudus, Allah bisa berubah hati kita supaya tetap percaya dan mengikut Dia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita dalam situasi apapun keadaan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.